Hai teman-teman, kali ini kita akan melakukan perhitungan atau bagaimana cara menghitung biaya produksi. Pada tampilan ini kita memiliki material WIP dan FGI baik untuk informasi awal maupun akhir. Selain ini, pada tabel yang di atas kita juga diberikan informasi berupa pembelian bahan baku, ada freight in atau ongkos angkut, dan ada sales serta direct labor dan FOH. Nah, yang diminta adalah kita menghitung biaya bahan baku langsung, biaya produksi, COGM, COGS, dan gross profit. Kalau begitu, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kita menghitung biaya bahan baku langsung. Kita ganti dulu warnanya ya. Oke. Yang A, untuk menghitung biaya bahan baku langsung atau di sini saya singkat dengan BBB. BBB langsung atau biaya bahan baku langsung yang kita butuhkan adalah material awal. Di sini. Di soal kita diberikan informasi berupa material awal. Material beginning. Material beginning kita ada 500.000. Jadi bahan baku yang tersedia di gudang ada sebesar 500.000. Lalu kita juga melakukan pembelian bahan baku sebesar 350.000 atau purchase. Di sini 350.000. Apakah kita mendapatkan diskon dan retur? Ternyata kita punya diskon dan retur sebesar 75.000 dan 25.000. Purchase discount sebesar 75.000 dan purchase return atau retur pembelian sebesar 25.000. Baik purchase diskon maupun purchase return akan mengurangi nilai pembelian kita. Jadi 350.000 dikurangi 75.000 dan dikurangi juga dengan 25.000 sama dengan 250.000 di sini. Ini dia. Jadi total pembelian bahan baku kita sebesar 250.000 ditambah dengan ongkos angkut atau freight in. Apakah di soal ada freight in? Kita lihat di soal, oh ternyata ada freight in sebesar 15.000. Di sini kita. Nah, ongkos angkut ini akan menambah harga jual kita atau harga produksi kita sehingga 250.000 ditambah dengan 15.000 sama dengan 235.000. Ini dia. Jadi, material available to use maksudnya bahan baku yang tersedia untuk kita gunakan sebesar 735.000 di sini. Atau kita tulis material available to use sama dengan 735.000. Ini ya. 265.000 jadi 765.000. Sorry. Nah, ternyata material available kita yang kita gunakan 765.000. Nah, tadi material awal sudah nih, ditambah dengan pembelian, total pembelian kita. Sekarang kita lihat lagi, apakah ada material ending? Ternyata ada, sebesar 250.000. Jadi material ending kita 250.000. Jadi, berapa biaya bahan baku langsung kita? Ternyata biaya bahan baku langsung kita 765.000 dikurangi dengan 250.000 sama dengan 515.000. Ini dia. Biaya bahan baku langsung kita. Jadi material beginning atau biaya bahan baku awal 500.000 kita ambil dari soal, kita lihat di sini 500.000 ya. Terus kita punya purchase. Lihat lagi di soal, ternyata kita punya purchase nih 350.000. Kita tuliskan. Apakah ada purchase diskon? Ada 75.000.
Purchase return ada nggak? Ada 25.000. Jadi berapa total pembelian kita? 250.000. Kalau nanti di soal tidak ada purchase diskon maupun purchase return, ya berarti kita hanya punya total pembelian sebesar 350.000. Kalau di soal hanya ada purchase dan purchase diskon, berarti berapa? Purchase kita 350.000 dikurangi 75.000. Kalau di soal hanya ada purchase dan purchase return, ya kita kurangkan lagi 350.000 dikurangi 25.000. Begitu. Kalau ada break in, kita jumlahkan. Kalau tidak ada break in, ya kita jangan jumlahkan. Gitu ya. Jadi materi available to use, jadi bahan baku yang siap kita gunakan adalah 500.000 ditambah 265.000 sama dengan 765.000. Nah, bahan baku ini kita olah. Nah, sisanya di gudang 250.000. Jadi, total biaya bahan baku langsung kita 515.000. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, kita akan menghitung biaya biaya produksi. Kita akan menghitung biaya produksi nih. Tadi kan kita sudah bahas nih, biaya produksi itu kita kategorikan menjadi 3. Yang pertama, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, biaya bahan baku langsung apakah tersedia di dalam soal? Tidak ada. Kita harus hitung dulu. Nah, datangnya dari mana? Ini dia hasil perhitungan kita. Biaya bahan baku langsung sebesar 515.000. Nah, kita tulis dong di sini. Biaya bahan baku langsung. Jadi kan sudah kita hitung. 515.000. Oke. Biaya bahan baku langsungnya sudah ada. Biaya tenaga kerja langsungnya ada tidak? Perlu kita hitung tidak biaya tenaga kerja langsungnya? Tidak perlu kita hitung. Kenapa? Karena di soalnya sudah ada, yaitu direct labor atau biaya tenaga kerja langsung sebesar 100.000. Kita tulis di sini, biaya TKL atau biaya tenaga kerja langsung sebesar 100.000. Nah, biaya overhead pabriknya perlu kita hitung tidak? Di soal ini. Tidak perlu juga, karena sudah tersedia informasi FOH-nya. Atau biasanya juga disebut sebagai OHP, biaya OHP, yaitu overhead pabrik atau biaya FOH, yaitu factory overhead. Nah, kalau teman-teman mau nulis OHP, overhead pabrik atau factory overhead, juga boleh, sebesar 200.000. Jadi berapa biaya produksi kita? Tinggal kita jumlahkan biaya produksinya. Yaitu 515.000 ditambah 100.000 dan 200.000. Jadinya berapa? 815.000. Ini dia. Oke. Tadi biaya bahan baku langsungnya sudah, biaya produksinya sudah. Sekarang kita akan menghitung COGM. Bagaimana kita menghitung COGM? COGM ini sama dengan harga pokok produksi. Oke, lanjut. Kita hitung COGM yang C. COGM atau cost of goods manufacture atau harga pokok produksi. Tadi biaya bahan baku langsung kita menggunakan informasi dari material atau biaya bahan baku dan purchase serta break in. Nah, sedangkan untuk COGM kita perlu menggunakan informasi dari work in process. Ini dia work in process ya. Nah, untuk COGM kita lihat work in process awalnya ada berapa. Ternyata work in process-nya WIP beginning atau awal ada berapa? Tutup nih. 150.000. Work in process-nya 150.000. Terus kita punya biaya produksi. Jangan lupa biaya produksi kita ini. Nah, biaya produksi kita sebesar 815.000. Tulis di sini biaya produksi. 815.000.
15.000. Oke, jadi berapa sekarang? Ada WIP beginning dan ada ada biaya produksi. Jadi total WIP kita berapa? Total WIP 150.000 tambah 815.000 menjadi 965.000. Ini dia. Tadi WIP beginning sudah nih di sini. Sekarang kita punya WIP ending. WIP endingnya berapa? Kita lihat ternyata WIP ending kita 350.000. Jadi COGM atau harga pokok manufaktur kita berapa? 965.000 dikurangi 350.000. Totalnya menjadi 615.000. Ini dia COGM kita. Ini ya. Untuk cost of goods sold dan gross profit akan kita bahas di video selanjutnya. Jika teman-teman belum mengerti, silahkan diulangi lagi video ini dan silahkan berikan komentar. Terima kasih.